Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novi Khoiriyawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Titis Natalia Putri dengan NIM 1860403222107 dari kelas ASY 5A. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, langsung saja. Di sini ada sebuah data. Yang pertama adalah data dari identitas wajib pajak dengan nama Imron Permana yang tinggal di alamat Jalan Sekar Kedaton nomor 56 Tulung Agung. Memiliki NPWP 07 211 322 104400. Bapak Imron ini bekerja sebagai direktur pada PT JBX dengan nomor telepon 085678921811. Baik, selanjutnya ada data keluarga dari Bapak Imron. Yang pertama ada Sutini dengan NIK 3504022501820002. Hubungan keluarga dengan Bapak Imron adalah sebagai istri dari Bapak Imron. Lalu pekerjaan dari Sutini ini adalah sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua ada Andre Hilmi dengan NIK 35041904200004. Memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Imron sebagai anak, dan Andre Hilmi ini adalah seorang pelajar. Baik, selanjutnya adalah rincian harta pada akhir tahun 2022. Kode harta 061, nama hartanya adalah tanah. Tahun perolehannya adalah tahun 2000 dengan nilai 95 juta rupiah. Keterangannya Tulung Agung. Lalu kode 061 dengan nama harta rumah, tahun perolehannya pada tahun 2000 dengan nilai 450 juta dengan keterangan Tulung Agung. Lalu kode harta 042, nama harta sepeda motor, tahun perolehan tahun 2012 dengan nilai sebesar 17 juta, keterangan AG 9012 SS. Lalu kode harta 043 dengan nama harta mobil, tahun perolehan 2014 dengan nilai 210 juta dengan keterangan AG 1234 ED. Baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi soal. Bapak Imron adalah seorang pegawai tetap di perusahaan JBX dengan gaji pokok sebesar 21.070.000 per bulan. Tunjangan kinerja sebesar 1.930.000 per bulan dan tunjangan jabatan sebesar 2.200.000 per bulan. Perusahaan JBX memberikan premi asuransi sebesar 1 juta rupiah per bulannya kepada Bapak Imron. Perusahaan JBX mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Bapak Imron harus membayar iuran asuransi 2% dari gaji pokok. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 2% dari gaji pokok. Sementara Bapak Imron membayar iuran pensiun sebesar 5% dari dana pensiun. Premi JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji pokok. Sedangkan Bapak Imron membayar iuran JHT per bulannya sebesar 2% dari gaji pokok. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dibayarkan oleh perusahaan sebesar 1% dari gaji pokok. Bapak Imron berstatus sudah menikah dan memiliki satu tanggungan atau K1. Maka, berapakah PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Bapak Imron? Baik, untuk perhitungannya, yang pertama kita hitung adalah dana pensiun. Dana pensiun tadi sudah ditetapkan 2% dari gaji pokok.
Jadi kita tinggal hitung saja 2% dikalikan dengan Rp21.070.000, maka hasilnya adalah Rp421.400. Lalu yang kedua kita menghitung iuran pensiun. Iuran pensiun ditetapkan sebesar 5% dari dana pensiun. Maka kita tinggal hitung saja 5% dikalikan dengan dana pensiun tadi sebesar Rp421.400. Maka hasilnya adalah Rp21.070. Lalu selanjutnya kita menghitung premi JHT. Nah, premi JHT tadi ditetapkan sebesar 3,7% dari gaji pokok, maka kita tinggal kalikan saja 3,7% dikali dengan Rp21.070.000, maka hasilnya adalah Rp779.590. Lalu selanjutnya adalah iuran JHT. Iuran JHT tadi pada soal telah ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokoknya, maka tinggal kita hitung saja 2% dikalikan dengan Rp21.070.000. Hasilnya adalah Rp421.400. Lalu selanjutnya kita menghitung premi JKK. Premi JKK tadi pada soal telah ditetapkan sebesar 1% dari gaji pokok. Maka kita hitung saja 1% dikalikan dengan Rp21.070.000. Maka hasilnya adalah Rp210.700. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya jabatan. Biaya jabatan ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji pokok. Maka kita hitung saja 5% dikalikan dengan Rp21.070.000. Maka hasilnya adalah Rp1.053.500. Untuk biaya jabatan ini maksimalnya adalah Rp500.000. Maka biaya jabatannya adalah sebesar Rp500.000. Lalu selanjutnya kita menghitung iuran asuransi. Iuran asuransi tadi ditetapkan pada soal sebesar 2% dari gaji pokok. Maka tinggal kita kalikan saja 2% dikalikan dengan Rp21.070.000, maka hasilnya adalah Rp421.400. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini diperoleh dengan penjumlahan gaji pokok sebesar Rp21.070.000 ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar Rp1.930.000, lalu ditambahkan dengan tunjangan jabatan sebesar Rp2.200.000, lalu ditambah dengan premi asuransi sebesar Rp1.000.000, ditambahkan dengan premi JHT sebesar Rp779.590. Lalu ditambahkan juga dengan premi JKK sebesar Rp210.700, sehingga total penghasilan bruto sebesar Rp27.190.290. Baik, selanjutnya kita menghitung dulu komponen pengurangan. Di sini ada biaya jabatan sebesar Rp500.000 ditambahkan dengan iuran pensiun sebesar Rp21.070, lalu ditambah dengan iuran JHT sebesar Rp421.400, lalu ditambahkan dengan iuran asuransi sebesar Rp421.400, sehingga total untuk pengurangannya sebesar Rp1.363.870. Lalu selanjutnya kita hitung penghasilan neto. Penghasilan neto ini diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan tadi. Tadi kita peroleh penghasilan brutonya sebesar Rp27.190.290. Lalu kita kurangi saja dengan pengurangannya sebesar Rp1.363.870. Sehingga penghasilan neto sebulannya kita peroleh sebesar Rp25.826.420. Untuk menghitung penghasilan neto setahun, tinggal kita kalikan saja penghasilan neto sebulannya dikalikan dengan 12, sehingga penghasilan neto setahunnya kita peroleh sebesar Rp309.917.40. Baik, selanjutnya adalah perhitungan PTKP. Tadi Bapak Imron
berstatus sudah menikah dan hanya memiliki satu tanggungan. Untuk WP-nya telah ditetapkan sebesar 54 juta. Untuk tambahan menikah sebesar 4.500.000 rupiah. Karena Bapak Imron hanya memiliki satu anak, maka tanggungannya hanya satu. Kita tambahkan saja, setiap satu tanggungan itu ditambah 4.500.000 rupiah. Sehingga total PTKP yang dimiliki oleh Bapak Imron adalah sebesar 63 juta. Selanjutnya, menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Maka 309.917.40 rupiah dikurangi dengan 63 juta. Hasilnya adalah 246.917.040 rupiah. Lalu selanjutnya kita hitung PPh. PPh ini kita hitung secara berlapis. Dari lapis pertama 5% dikalikan dengan 60 juta, maka hasilnya adalah 3 juta. Tadi PKP-nya kan sebesar 246.917.040 rupiah, itu kita kurangi dengan 60 juta karena 60 juta ini sudah kita ikutkan pada lapisan pertama 5%. Jadi sisanya adalah 246.917.040 rupiah dikurangi dengan 60 juta, maka hasilnya adalah 186.917.040 rupiah. Ini kita kalikan 15% pada lapis kedua, sehingga menghasilkan 28.037.556 rupiah. Lalu untuk PPh 21 selama setahun kita tambahkan saja 3 juta ini dengan 28.037.556 rupiah ini. Sehingga PPh 21 selama setahun kita peroleh sebesar 31.037.556 rupiah. Untuk perhitungan PPh 21 per bulannya, PPh setahun ini kita bagikan dengan 12 bulan sehingga diperoleh 2.586.463 rupiah. Baik, selanjutnya adalah pengisian SPT 1770S. Nah, untuk pengisian SPT ini kita mulai dari formulir belakang ke formulir ke depan. Langsung saja kita ke perhitungan PHMT. Nah, pada perhitungan PHMT ini dikarenakan istri Bapak Imron tadi hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak memiliki penghasilan. Jadi tidak ada penghasilan yang harus digabungkan dengan penghasilan suaminya, sehingga pajak hanya ditanggung oleh Bapak Imron. Maka kita kosongi saja formulir PHMT ini. Selanjutnya langsung kita ke lampiran kedua, yaitu forum 1770S kedua ini. Maaf, ini ada kesalahan lagi, harusnya tahun pajaknya ini 2022. Seperti biasa kita isi NPWP Bapak Imron yaitu 07213221044000. Lalu nama wajib pajaknya Imron Permana. Pada bagian A kita kosongi karena tidak ada data penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final itu tidak ada, jadi kita kosongi saja. Langsung kita isi pada kolom bagian B yaitu harta pada akhir tahun. Tadi kan sudah disertakan ya, ada data harta pada akhir tahun 2022, itu kita masukkan semua datanya di sini. Ada tanah, rumah, sepeda motor, dan mobil. Lalu pada kolom bagian C ini kita kosongi dikarenakan Bapak Imron tidak memiliki hutang. Langsung saja ke kolom bagian D. Nah, pada kolom bagian D ini ada daftar susunan anggota keluarga. Tadi Bapak Imron memiliki 2 anggota keluarga, yaitu Sutini sebagai istri dan Andre Hilmi sebagai anaknya. Lalu selanjutnya kita langsung ke lampiran ke-1. Seperti biasa, tahun pajak jangan lupa diisi, lalu NPWP dan nama wajib pajak. Untuk kolom bagian A ini kita kosongi saja dikarenakan tidak ada data yang menyertakan penghasilan neto dalam negeri.
seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah itu tadi tidak ada ya dalam soal. Begitu juga dengan kolom B kita kosongi. Kolom C kita kosongi karena perusahaan tempat Bapak Imron bekerja itu tidak memberikan bukti potong atas pemungutan PPh, maka kita kosongi saja. Baik, langsung saja ke lampiran utama SPT 1770S. Di sini tahun pajaknya adalah tahun 2022. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Lalu kita isi NPWP Bapak Imron 072113221044000. Nama wajib pajaknya adalah Imron Permana. Memiliki pekerjaan sebagai Direktur PT JBX dengan nomor telepon 085 678 921 811. Status kewajiban perpajakan sebagai KK. Lalu di sini kita isi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, penghasilan neto setahunnya tadi kan kita peroleh sebesar 309.917.040. Kita masukkan ke kolom sini. Lalu untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya itu tidak ada. Penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Maka jumlah penghasilan netonya sebesar 309.917.040 rupiah. Untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak tercantum dalam data, sehingga kita kosongi saja. Untuk jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, jadi ya 309.917.040 rupiah tadi kita kurangi dengan 0 karena tadi kan tidak ada data zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Langsung saja untuk nomor 7 ini penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tadi karena Bapak Imron itu berstatus menikah dan hanya memiliki satu tanggungan sehingga dikategorikan ke dalam K1. Tadi PTKP-nya juga telah kita hitung sebesar 63 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya 309.917.040 rupiah dikurangi dengan PTKP sebesar 63 juta rupiah, maka kita peroleh PKP sebesar 246.917.040 rupiah. Lalu untuk PPh terutang, tadi sudah kita hitung PPh terutangnya tadi kita peroleh sebesar 31.037.556 rupiah. Untuk pengembalian atau pengurangan PPh pasal 21 yang di kreditnya ini kosong, sehingga jumlah PPh terutangnya sebesar 31.037.556 rupiah. Untuk PPh yang dipotong atau dipungut tidak langsung oleh pemerintah, pajak luar negeri atau yang lainnya, ini kosong ya, dikarenakan tidak ada bukti potongnya. Jadi kita kosongi saja, sehingga PPh yang harus dibayar sendiri per PPh yang lebih dipotong atau dipungutnya ini hasilnya nihil ya. Lalu langsung saja, ini jangan lupa untuk tanggal lunasnya kita isi. Untuk kolom wajib pajaknya ini jangan lupa dicentang. Lalu kita isi juga nama lengkap Imron Permana, NPWP 072113221044000, dan jangan lupa tanda tangan. Itu tadi untuk pengisian SPT-nya, kita isi dari formulir belakang ke depan. Nah, untuk penyusunannya tetap dari formulir lampiran utama ke lampiran belakang. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.